Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Pradana. Saya mahasiswa Universitas Serang Raya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu aplikasi komputer perdagangan mengenai QR Code. QR Code atau yang biasa kita sebut dengan Quick Response Code ialah suatu barcode dua dimensi yang di dalamnya berisi berbagai jenis informasi secara langsung. Untuk membuka QR Code ini diperlukan scan ataupun pemindaan dengan menggunakan smartphone. QR Code sendiri terdiri dari berbagai titik-titik dan suatu spasi yang sudah disusun ke dalam bentuk kotak, dan setiap elemen di dalamnya juga memiliki arti masing-masing. QR Code biasanya mampu menyimpan 2089 digit atau 4289 karakter, termasuk tanda baca dan karakter spesial. QR Code mampu menampilkan teks pada penggunaannya, membuka URL atau web, menyimpan kontak ke buku telepon, dan lain-lain. QR Code terdiri dari titik-titik hitam dan spasi putih yang disusun dalam bentuk kotak, dan setiap elemennya memiliki makna tersendiri. Contoh barcode dan QR Code. Barcode itu berupa garis-garis, sedangkan QR Code adalah berbentuk kotak dengan ciri khas ada kotak 3 pada setiap sudutnya. Nah, bagian QR Code sendiri yang pertama ada Positioning Detection Marker. Itu adalah bagian dalam QR Code yang berbentuk kotak dan jumlahnya ada 3. Posisinya selalu ada di pojok QR Code. Fungsinya adalah memastikan scanner mampu melakukan pembacaan kode secara cepat dan mengetahui orientasi atau posisi kode tersebut. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah Positioning Detection Marker. Yang kedua ada Alignment Marking. Itu bagian ini ukurannya lebih kecil dibandingkan Position Detection Marker dengan berbentuk kotak. Biasanya semakin banyak suatu data disimpan dalam QR Code, ukurannya semakin besar. Fungsinya untuk menjaga permukaan QR Code meskipun di-print di permukaan yang mengapung. Nah, ini adalah alignment marking kotak kecil. Yang ketiga ada timing pattern. Timing pattern itu ya bagian yang tampak seperti kotak-kotak kecil yang berjejer. Pola ini berfungsi untuk konfigurasi data grid dengan timing pattern. Scanner QR Code mampu mengetahui seberapa besar matriks data yang dimau. Nah, ini adalah timing pattern. Version information itu adalah bagian yang memberi informasi versi QR Code. Saat ini ada 40 tipe QR Code yang berbeda. Jadi dengan tanda ini scanner bisa mengetahui versi QR Code mana yang dipakai. Versi 1-7 adalah yang paling umum digunakan. Yang kelima ada format information, yaitu adalah bagian yang menjelaskan toleransi error dan pola data max. Dengan format information, scanner akan lebih mudah melakukan pemilihan QR Code untuk menampilkan data yang dimuatnya pada pengguna. Ini adalah bagiannya format information. Yang keenam ada data and error correction key. Bagian pada area QR Code ini penting untuk ada pada struktur kode karena merupakan tempat di mana semua data disimpan. Tidak hanya itu, area atau bagian ini juga meliputi error correction block yang menjaga data tetap dapat dipindai meski kode rusak sebanyak 30%. Ini adalah data error correction. Ini yang bisa kita scan walaupun nanti si QR code-nya itu rusak. Yang ketujuh ada white zone, yaitu adalah bagian kosong yang berada di area terluar QR code. Dianalogikan seperti white space pada desain. White zone adalah elemen penting dalam QR code untuk meringankan struktur dan membuatnya lebih mudah dipindai. White zone harus ada untuk memisahkan QR code dari lingkungan sekitarnya agar scanner dapat mengenalinya tanpa kesulitan. Nah, ini adalah kayak dasarnya ya, itu disebut white zone. Nah, penggunaannya itu untuk apa aja sih? Penggunaan QR Code itu banyak ya. Di antaranya itu ada yang pertama untuk pembayaran, untuk memudahkan kita tanpa perlu memasukkan nomor rekening. Dengan cukup sekali scan kita bisa langsung melakukan pembayaran atau transfer.
pada antar bank maupun sesama bank. Kedua juga bisa menggunakan dijadikan sebagai PDF yang digital marketing dengan majalah dan brosur digital serta e-book semakin populer jika menggunakan QR code. Diharapkan pelanggan juga akan lebih mudah untuk mengakses hal-hal tersebut. Media sosial juga sekarang banyak menggunakan QR code, karena dengan QR code itu informasi seluruh media sosial yang kamu miliki bisa diberikan dengan hanya satu QR code. Yang ketiga ada juga kupon. Kupon ini salah satu bentuk strategi marketing yang cukup efektif untuk meningkatkan penjualan. Dengan cara membagikan kupon dengan memanfaatkan QR code, orang-orang hanya perlu men-scan atau memindai dengan aplikasi dan kupon akan segera didapatkan. Ini juga menyediakan biaya percetakan. Yang terakhir juga bisa sebagai situs web. Kita bisa membuat QR code untuk menunjukkan situs web yang ingin kita beritahu kepada orang-orang, apalagi berguna untuk misalnya kita memiliki bisnis, untuk menampilkan informasi-informasi penting di dalam bisnis kita seperti alamat, jam operasional, dan masih banyak lain. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bagaimana tentang pengertian QR code. Kali ini saya akan mencoba membuat QR code sederhana yang berisikan tentang surat lamaran pekerjaan dan CV yang saya punya. Bagaimana caranya membuat QR code? Pertama kita cukup ke QR code Monkey. Ini adalah tempat kita akan membuat QR code-nya. Kita buka saja. Nah, di sini setelah terbuka, ini ada enter content. Ini adalah URL yang berisikan alamat yang akan kita tuju ya. Jadi ini akan kita ganti dengan Google data saya yang ada di Google Drive. Nanti kita akan membuka Google Drive-nya terlebih dahulu. Kita login saja. Setelah login, kita langsung aja ke Google Drive. Pada isi dari Google Drive saya sendiri, saya sudah membuat lamaran pekerjaan, folder berupa lamaran pekerjaan. Kita buat saja dengan cara membuat new folder dan kita buat aja. Setelah itu kita tinggal masukkan data-data yang ingin kita jadikan QR code ya. Ini dengan cara new dan file upload. Di sini saya sudah mengupload data-data yang penting ya. Di sini ada surat lamaran pekerjaan, CV, serta tanda tangan. Dan ini semua akan saya jadikan QR code dengan cara, nah, pada alamat ini kita copy, kita salin saja, kita copy, lalu kita balik ke QR code Monkey ini, kita masukkan saja di sini, kita paste. Nah, setelah sudah di sini bagian yang cukup menyenangkan karena kita bisa berkreasi sesuka hati dengan merubah tampilannya. Sini juga ada logo yang bisa kalian tambahkan apabila fungsi untuk sosial media, kalian bisa pasang logo ini atau mau logo sendiri pun bisa dengan cara mengupload image. Tapi saya di sini akan mencoba menggunakan logo yang seperti ini. Apabila kalian juga bingung, sini juga nih ada berbagai macam ya, tinggal dipilih kalian suka yang mana. Berhubung saya tidak cukup kreatif ataupun
masuk ke mengotak-atik ini, saya akan mencoba mengambil dari template-nya aja. Di sini juga sudah disediakan template dengan berbagai macam. Di sini ada klasik, isi, Facebook, sangat mudah sekali digunakan. Tapi saya akan memilih Ninja ya, model Ninja ini kita pilih dan kita ulang lagi, kita tambahin lagi logo di sini. Nah, setelah sudah rasa sudah, kita create saja QR code-nya. Nah, ini sudah ya, ini sudah jadi nih. Sekarang kita download saja, kita tunggu sampai datanya terdownload. Nah, datanya sudah terdownload. Akan coba buka. Ya, ini adalah file yang kita download tadi. Dan sekarang saya akan coba menggunakan smartphone saya. Apakah benar langsung tertuju pada halaman yang ada di sini, sehingga orang bisa langsung melihat surat pekerjaan saya, lamaran pekerjaan maksudnya, CV serta tanda tangan. Kita akan coba ini, kita scan ini saja, langsung menuju tampilan ini ya. Jadi kita bisa langsung pilih saja, bisa application letter kita buka. Ini sangat memudahkan. Nah, sudah ada, jadi orang-orang bisa langsung dengan cepat mendapatkan informasi tentang kita ya. Sangat mudah sekali bagaimana caranya membuat QR code ini. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana sih mengirim surat lamaran pekerjaan hanya dengan satu kali saja ya, hanya dengan satu page, tapi kita akan mengirimnya ke banyak orang ya, maksudnya ke banyak perusahaan dengan cara bagaimana. Misalnya ini contoh aja ya, surat lamaran pekerjaan yang telah saya bikin udah cukup lama. Nah, setelah itu kita juga memerlukan Excel. Excel ini kita buat dulu ya, nama perusahaan, alamat, posisi serta link. Di sini sudah ada nama, alamat, posisi. Nah, di sini. Serta ini untuk memudahkan kita apabila kita ingin mengapply-nya. Jadi saya ambil dari LinkedIn semua. Bagaimana caranya? Nah, data-data ini akan saya pindahkan ke bagian sini. Jadi ini PT Cinta Sejati bakal kita ganti dengan nama-nama perusahaan yang ada di sini beserta posisinya. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita menuju ke mailing, menu yang ada di atas nih. Kita select recipients dulu, kita pakai use an existing list, berarti data yang sudah ada. Nah, di sini kita hanya perlu mencari data dari Microsoft Excel yang tadi, yang telah sebelumnya kita buat. Data itu saya simpan di sini, kita tinggal buka saja ya. Nah, setelah keluar ini kita pilih pada sheet pertama, lalu kita oke saja. Nah, setelah itu sudah ada bagian mana yang mau diganti. Nah, ini kita hapus saja. Kita hapus, ini juga kita hapus. Ini
bagian posisinya. Oke. Caranya bagaimana? Kita tinggal insert aja nih di sini. Yang pertama nama perusahaan, kita enter, lalu kita insert lagi alamat. Setelah itu di sini kita tambahin posisi ya, bagian posisi. Sudah, dengan seperti ini saja kita tinggal di preview resultnya. Nah, di sini kita sudah ada nih PT Bank Rakyat Indonesia. Jadi kita tinggal print saja, cukup dengan sini kita print aja. Ini kalau kita pindah dia akan berubah perusahaan serta alamatnya. Kita coba ya. Nah, berubah kan jadi Ayah Indonesia Jakarta. Di sini pun berubah nih posisinya, Portia Manager. Atau kita di sini kita tambahin posisi juga. Nah, sudah ada. Yang ketiga supervisor. Sangat mudah sekali caranya. Untuk cara mengapply-nya sendiri ya, kita tinggal buka aja linknya. Nah, ini kita buka, kita klik, kita buka. Ingat keluar ya, tinggal kita apply aja di sini. Saya apply pakai alamat email kita, masukkan nomor HP, tinggal di next saja. Misalnya kita masukkan datanya ya. Masukkan datanya. Masukkan next. Ini kita isi aja sesuai kriterianya. Nah, setelah sudah ini tinggal kita submit aja. Begitu caranya mengapply application letter di LinkedIn ya. Kita coba apply. Sudah terkirim contohnya ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.